Kami silakan untuk menandatangani dokumen secara bersama-sama. Yang pertama, saya ingin mengingatkan lagi kepada kita semuanya bahwa pembangunan sektor pertanian ini adalah pintu masuk untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sudah menjadi problem kita bertahun-tahun dan juga menekan ketimpangan, baik ketimpangan wilayah maupun kesenjangan antara kaya dan miskin. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa lagi melihat bahwa pembangunan pertanian ini dengan sebelah mata. Sektor pertanian harus dikembangkan menjadi alat rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Yang kedua yang saya sampaikan kepada Mentan, kepada Menteri Desa, kepada Menteri PU, urusi itu yang namanya air. Baik yang berkaitan dengan irigasinya, dengan waduknya, urus itu. Karena kunci dari peningkatan produksi pertanian adalah air, tidak ada yang lebih penting dari itu. Jadi urusi irigasi, baik primer, sekunder, tersier, yang 52% rusak, yang tidak pernah dibenahi, yang tidak pernah diperbaiki. Kalau ini diselesaikan dan air bisa mengalir ke sawah-sawah kita, saya sangat meyakini itu akan meningkatkan drastis produksi pertanian kita. Yang kedua yang berkaitan dengan embung, tampungan air ini juga sangat penting sekali, terutama di musim kemarau. Kita memiliki, dianugerahi air yang melimpah tetapi tidak dikelola, tidak dimanage dengan baik. Embung tadi dilaporkan baru kira-kira 3.000-an, 3.000, 4.000 yang sekarang ada. Tahun ini kita perkirakan target nanti duet antara, bukan duet, trio, antara Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri PU, target kita di atas 30.000 embung harus terbangun pada tahun ini. Baik yang kecil, yang sedang, maupun yang agak besar. Kuncinya memang ada di situ. Jangan kita ini menanam campur-campur, sehingga kita tidak fokus. Kalau misalnya di NTB, khususnya di Kabupaten Dompu misalnya, jagung ya sudah konsentrasi di jagung. Jangan diberi tugas yang lain, dibebani dengan produk yang lain. Jagung sudah konsentrasi jagung, tapi beri target yang jelas. Kalau targetnya nggak kecapai, lihat secara detail problemnya apa, masalahnya apa. Kalau bawang misalnya, tadi yang disolok, udah bawang saja. Jangan masuk ke produk-produk yang lain. Saya minta agar infrastruktur pemasaran itu betul-betul dilihat secara detail. Saya kira Pak Menteri Pertanian duet dengan Pak Mendak ini sekarang duet yang saya lihat duet yang paling bagus dalam mengelola produk-produk pertanian. Siapkan yang namanya logistik platform, siapkan yang namanya retail platform. Dalam dunia IT yang sekarang ini kita hadapi, tanpa itu jangan berharap ada efisiensi. Sehingga mata rantai di lapangan, mata rantai pemasaran, mata rantai yang sekarang dikuasai tengkulak-tengkulak, itu bisa dipendekkan dengan
kita membangun sebuah logistik platform dan retail platform yang ini akan meningkatkan harga petani dan akan menggarahkan produksi pertanian karena produksi mereka, produk mereka dihargai oleh pasar, dihargai oleh konsumen, naik harganya, meningkat harganya. Sehingga ke depan, seperti yang saya sampaikan kepada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Desa, bahwa kita harus bisa mengkorporasikan petani. Petani ini kalau sudah clusteringnya dapat, kemudian tahapan berikutnya dikorporasikan. Artinya skala ekonomi itu harus ada. Tanpa itu kalau hanya kecil, tidak dalam skala ekonomi, tidak ada efisiensi di situ. Mengkorporasikan petani, mengkorporasikan BUMDes-nya dalam sebuah skala yang besar, baru akan muncul sebuah efisiensi. Tanpa itu jangan berharap pertanian kita akan meloncat, akan melompat, akan meningkat produksinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2017 saya nyatakan dimulai dan dibuka. Mohon mendampingi Presiden Republik Indonesia untuk pemukulan gong Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Bapak Enggar Tiasto Lukita. Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2017 telah diresmikan.